Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat shaimin shaimat. Yang semoga semuanya kita dibebaskan Allah dari api. Amin. Kita teruskan memahami ayat-ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Ini sambungan kemarin. Azabnya. Bagaimana kata Allah, kami turunkan azab atas orang yang membagi-bagi. Yang maksud muqtasimin ini adalah Yahudi dan Nasara. Sambungannya alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Mereka menjadikan Quran itu berjus-jus, berbagi-bagi istilahnya. Yang mana cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka imani. Itulah nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Al-Quran menyatakan begitu ucapan mereka. Yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka beriman. Yang tidak, apalagi yang membongkar tentang kepalsuan mereka, maka jauh. Mereka menjadikan Al-Quran itu idin, bukan macam-macam. Nah, kalau yang begini makanya dalam surah Al-Baqarah saja, kalau dia sesuai dengan kita, terima. Kalau tidak, tolak. Itu pesan-pesan orang Yahudi. Jadikan Quran itu berbagi-bagi, artinya ada yang dipercaya, ada yang tidak. Padahal seharusnya seutuhnya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah sampai bersumpah, ya, demi Tuhanmu. Maknanya rabbika. Wawnya disebut waw qasam. Maknanya rabbi, jadi barisnya ke bawah. Sungguh-sungguh kami akan tanya mereka nanti. Ini soal namanya pertanyaan mencela. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka lakukan. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' ya dengan jelas-jelas saja, sekarang tidak sembunyi-sembunyi. Kan awal-awalnya berpindah sembunyi-sembunyi keluarga, diajak dari rumah ke rumah. Turun ayat ini langsung diundang. Mana peristiwa beliau mengundang, dikumpulkan di Bukit Safa, langsung kumpul semua beliau. Kalau aku bilang ada musuh akan menyerang kita di balik bukit ini, kalian percaya enggak? Oh, semuanya percaya. Rasulullah langsung menjelaskan tentang tauhid yang beliau bawa. Dan waktu itu mereka musyrik, banyak tuhannya. Dia hanya satu saja. Jika itulah marahnya paman beliau itu. Abu Lahab, alihada jama'tana. Hanya untuk ini kau mengumpulkan kami. Langsung beliau bilang tabban laka ya Muhammad. Turunlah ayat tabban yada itu. Dan wa a'rid 'anil musyrikin. Berpaling janganlah ini. Terus saja kau mendakwahkan dinullah. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami jamin kepada Allah, kami yang akan orang-orang yang ngorok-ngorok nanti akan kami siksa.
dia tidak akan bisa membunuh atau ya merusak baginda. Kalau menyakiti terjadi, ya. Menyakiti terjadi karena perang Uhud gigi beliau sampai patah. Nah, riwayatnya gigi beliau yang patah itu yang ada di Turki sekarang. Ketika perang Uhud itu kena lemparan batu. Alhamdulillah, siapa itu lemparannya? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang musyrikin ini yang menjadikannya bersama Allah ada lagi Tuhan yang lain yang dipercaya bisa buat apa-apa. Fasawfa ya'lamun, nanti kalau mereka dah mati baru tahu. Ada sebut sawfa akan datang jauh. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguhnya kami tahu, kata Allah, bahwa engkau rasa sesak dan sempit. Kalau kita tuh rasanya sesak lah. Ada kenapa dia kenal rasa sakit hati. Dengan apa yang mereka katakan, yaitu molok-molok dan mendustakan, bahkan dikatakan gila. Inna sahibakum la majnun. Tapi Allah fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah Tuhanmu dengan memuji Dia. Wa kum minas sajidin, dan hendaklah engkau sujud bersama-sama dengan sahabat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakin. Yakin itu artinya maut di sini. Maut ya. Karena tidak semua orang mendapatkan yang namanya hakul yakin, kecuali kalau sudah mati, tahu dia apa yang dijanjikan Allah itu benar. Makanya datang yakin yang sebenarnya kalau sudah maut. Fir'aun dia sampai mau ngaku. Sudah menjelang maut ngaku dia, ya aman tuh bima amanat bihi Bani Israil. Sekarang aku beriman dengan yang diimani oleh Bani Israil. Tapi waktu itu sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah datang yakin, tidak ada lagi yang gaib. Makanya orang beriman itu disuruh beriman pada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau udah roh sampai di sini semuanya terbuka, tapi tidak bermanfaat lagi imannya, tidak akan diterima. Kita teruskan ini menyambung surah An-Nahl. Jadi aneh-aneh juga ya. An-Nahl itu lebah. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi wala tasta'jilu. Ulama tafsir menyatakan yang disebut amrullah ini adalah kiamat. Kenapa dipakai fi'il madhi? Karena pastinya itu kiamat pasti akan datang. Nah, ini belum terjadi. Kalau bentuk untuk orang belajar nahwu, fi'il madhi itu yang sudah lewat. Ya. Tapi disebut kiamat datang karena pasti terjadinya. Fala tastajilu, janganlah kamu minta cepat-cepatkan, pasti dia akan menimpa. Paling dah yang menimpanya itu adalah kiamat kecil. Jika mau akan menyebut kiamat sudah. Itu kiamat kubra dialami semua orang. Kalau kiamat kubra orang di akhir zaman yang alami. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha luhur dari apa yang mereka kaum musyrikin sekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Dia Allah menurunkan malaikat, yang maksud sini menurut mufassirin malaikat Jibril dengan birruh, sehingga membawa wahyu
atas kehendak Allah, atas perintah Allah, mereka Jibril turun mendatangi baginda. Tapi di sini ala man yasha min ibadi, tergantung Allah yang pilih. Ini untuk menentukan apa yang anda orang ini yang dapat, kenapa jadi Muhammad yang dapat. Allah berbuat semaunya. Allah turunkan wahyu pada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Itu para nabi, para rasul. Anziru, supaya mereka, ini maknaan itu isi dari wahyu yang diturunkan Allah. Anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, supaya mereka memberikan peringatan seharusnya bahwasanya ini kalau annahu bahwasanya hal wasyan, kalau orang di pondok menerjemahkannya hal wasyan, bukunya itu tidak ada Allah Tuhan yang harus ditaati, disembah dan dituruti segala perintahnya kecuali aku, kata Allah. Fattaqun, maka fattaquni, biasanya kalau udah yang begitu barisnya ke atas, ini bukan fi'ilnya. Maka takutlah, di sini lebih banyak bermakna takutlah atau kepadaku. Jangan takut kepada yang lain. Dia Allah yang wajib kita sembah itu khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Apa arti hak? Tidak ada yang sia-sia. Makanya orang kafir dulu ya, sampai bertanya, inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu bikin makhluk seperti nyamuk, atau yang lebih kecil atau yang lebih besar. Tapi orang-orang yang fasik, orang yang punya penyakit hati, bayaqulu nama arada Allah bihadza masalah. Apa sih maunya Allah dengan ciptakan nyamuk begitu berpenyakit ya? Ini pikiran cepat namanya, sumber penyakit. Padahal betapa majunya dengan sebab nyamuk. Siapa itu orang Belanda dulu yang menemukan kina untuk obat malaria. Jadi itu ilmu pengetahuan yang maju. Manusia kalau tidak ditantang tidak akan maju. Itulah sebabnya kita Indonesia ini dimanjakan oleh alamnya yang subur. Sehingga apa yang ditanam pun tumbuh. Itu katanya apa? Ya. Tongkat batu jadi tanam. Karena itu butuh. Ya. Nah, apapun dia tak usah berpikir, tinggal tebas, tanam padi tumbuh. Jadi manja, jadi ketinggalan dalam pengembangan pemikiran itu. Orang yang terbatas kita sepanjang tahun bisa bertanam. Orang yang daerah terbatas mereka waktunya singkat. Dunia sebelah barat sana yang dikagumi orang. Ya karena mereka hanya separuh. Pada musim dingin tidak bisa apa-apa, mau nanam apa. Tapi dari situ mereka ditantang berpikir. Hingga waktu yang singkat mereka bisa mencukupi waktu yang terbuang tadi. Samalah dengan nyamuk tadi. Kalau dulu ya, laku orang pakai kelambu, pabrik tekstil yang maju. Ya. Baru satu. Belum lagi tudung ada lalat. Tudung saji. Iya kan? Orang pakai tudung mah dikurungan sama lalat. Itu ekonomi jadinya. Ada pabrik obat nyamuk. Buat tenaga kerja lagi. Ini kalau mau dirundung makanya apalah tatafakkarun kata Allah. Maka mudah mau merenung dengan ciptaan Allah ini. Covid. Nah,
banyak hikmahnya. COVID. Karena COVID baru yang aku 2 tahun. Yang aku pindahnya. Nah, bisa nak melawan Allah punya. Ya kita teruskan ya. Ta'ala maha tinggi maha luhur Allah dari amma yusyrikun, dari yang mereka orang Quraisy itu mensekutukan Allah dengan berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya. Khalaqal insana min nutfatin wa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan manusia dari nutfah, sudah tahu semuanya. Tapi udah dewasa, wah dia pembantah yang nomor 1, yang nyata. Hingga bilang ya, apa namanya? Mayyuhir idhama wa hiya ramim. Oh iya sih. Ini manusia. Karena wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala mayyuhir idhama wa hiya ramim. Dia memberikan contoh kepada kami, kata Allah. Tapi lupa kejadian dirinya itu dari apa? Dari nutfah. Udah itu ngomong membantah yang penciptanya. Siapa yang bisa menghidupkan? Yang pulang udah hancur lebur. Iya, dia katakan saja. Yang penciptanya, yang membuat kamu asalnya tidak ada jadi ada, itulah yang akan mengembalikan. Apa sambungan ayat tadi? Yuhyil ansha'a awwala marrah. Yang akan menghidupkannya, yang menciptakannya pada permulaannya. Permulaannya kan tidak ada. Jadi ada, dewasa, tua, mati, nanti dibangkitkan lagi di hari kiamat. Ini sudah ada, lebih mudah kata Allah. Wal an'ama khalaqaha lakum, dan hewan-hewan ternak kata Allah, Allah ciptakan untuk kamu wahai manusia. Fiha dibun, pada hewan itu ada penghangat, yaitu bulu-bulunya agar makan di musim dingin. Wa manafi'u, dan banyak manfaat dari hewan ternak itu. Wa minha, sebagian dari hewan ternak itu tak turun kamu makan, sapi, kambing dan sebagainya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan bagi kamu, Allah mungkin orang-orang musyrikin Quraisy ini dikhitab. Bagi kamu pada hewan-hewan ternak itu ada pemandangan yang indah. Ya, ketika kamu mengembalikannya di waktu sore ke dalam kandangnya, ataupun ketika kamu melepaskannya untuk digembala ke padang gembalaan di waktu pagi. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Dan manfaat ternak tadi juga membawa, ya, dia membawakan beban-beban bawaan kamu, barang-barang dagangan kamu. Pakai ternak unta, kabilahnya bawa barang dagangan ke tempat yang jauh yang kamu tidak akan bisa mencapainya kecuali dengan susah payah. Tapi dengan ternak kamu tidak merasa berat. Inna rabbakum larahufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Dan kuda, bagal, hemar, keledai. Bagal ini apa? Hasil apa namanya? Di kuda dikawinkan dengan keledai, nah, anaknya bagal.
Untuk apa? Untuk kamu kendarai, supaya kamu tunggangi dia. Juga sebagai perhiasan, apalagi kalau punya kuda. Zaman sekarang orang punya kuda ya bangga juga ya. Oh, kuda bisa beratus juta juga. Malah tahun berapa itu yang kuda juara dunia harganya berapa puluh miliar ya, yang dicuri itu. Tahun 80-an kalau nggak salah masih itu berita. Kuda harga 10 miliar. Besar waktu itu 10 miliar. Tahun 80. Ya. Ini kuda yang menjadi kebanggaan. Makanya kaum muslimin waktu perang Badar hanya punya 3 kuda. Orang Quraisy banyak kudanya. Tapi Allah punya mau, tak ada yang bisa menghalangi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menjadikan banyak barang yang kamu belum tahu. Sampai sekarang orang belum. Di laut masih banyak yang belum diketahui oleh ilmuwan-ilmuwan, apalagi di langit. Ya. Bintang-bintang itu baru sedikit yang dapat diteliti oleh para ilmuwan. Itu alam yang luas, itu ciptaan Allah. Wa 'ala Allahi qasdus sabil. Dan memang Allah menerangkan jalan agama yang lurus, jalan yang lurus. Wa minha jairun. Ya, di antara jalan-jalan itu ada yang tidak lurus, ada yang bengkok. Walau syaa lahadakum ajma'in. Andai kata Allah mau, ya, kita ini jadi satu. Tapi ketentuan Allah yang di luar, ya, nalar kita untuk menangkapnya. Padahal ini semua milik Allah. Apa ada yang dimasukkan ke neraka? Apa ada yang dimasukkan ke surga? Itu di luar nalar kita. Ya. Karena Allah sudah berfirman, ya, aku ciptakan, kata Allah, surga aku ciptakan penghuninya. Aku ciptakan neraka juga aku ciptakan penghuninya. Karena itu yang beruntung orang yang beriman, nah itu baru calon, ya. Kalau dia memelihara imannya sampai husnul khotimah. Makanya selagi hidup belum ada rasa aman bagi orang yang beriman dari janji Allah. Nah itu setiap waktu kita selalu minta husnul khotimah. Itu tandanya kita bimbang, kita tidak tahu bagaimana akhir dari ayat kita ini. Dengan rajin meminta, insya Allah itu ini astajib lakum, itu sudah pegangan kita. Karena itu ada seorang ulama mengatakan, aku tidak takut, kata beliau. Doamu tidak dikabulkan Allah. Aku tidak takut itu. Yang aku takutkan kau tidak mau berdoa. Nah, itu yang aku takutkan. Makanya semua kita harus rajin berdoa, terus mengharapkan apa yang diminta langsung datang. Itu bukan itu doanya Nabi. Kalau Nabi berdoa, iya langsung ya, muncul. Kalau kita nih, ya kita jadi kita ini apa pangkat kita? Nah minta langsung, nah ini, Anda tidak akan tergubernur. Pak minta duit Pak. Apa pangkat kau nak minta duit? Dikasih tak? Itu baru gubernur. Apalagi Allah. Apa nak kau samakan gubernur dengan Allah? Tidak jauh sekali. Huwallazi anzala minas samai ma'al lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah yang menurunkan dari awan air untuk kamu, sebagiannya untuk minum. Wa minhu syajarun, sebagiannya lagi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan supaya hijau. Fihi, dengan adanya tumbuh rumput, pohon dan sebagainya itu kamu menggembala.
Apalagi kalau ada batang rumput, bebas gembalanya. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarati. Allah tumbuhkan bagi kamu dengan air yang diturunkannya dari langit tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan bermacam-macam semua macam buah-buahan. Inna fi dzalika la ayatal liqaumin yatafakkarun. Tumbuhnya keadaan itu tumbuh-tumbuhan dengan disiram hujan, walaupun airnya sama air tawar, tapi wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, kata Allah. Pun disiram dengan air tawar, tapi kami lebihkan rasanya sebagian dari sebagiannya. Ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang lebih enak. Bil ukul, rasanya yang beda. Bukankah itu, kata Allah, ayat tanda maha kuasanya Allah, tandanya maha kuasanya Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir tentang ciptaan Allah. Karena ya kita pun baginda nyuruh kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tafakkur, renungkanlah ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana hebatnya kita menciptakan sebelembar sehelai sayap nyamuk, ya tak mau. Profesor apapun nggak bisa. Balik mirip. Kayak sekarang kan ada robot mirip manusia. Tapi baru mirip. Tidak akan ada. Karena Allah besar dalam af'alnya. Tidak ada yang bisa niru. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dia yang menundukkan bagi kamu, memudahkan bagi kamu malam dan siang, serta matahari dan bulan, serta bintang-bintang. Dengan apa? Dengan petunjuk bintang orang tahu. Kalau zaman dulu hanya orang berlayar di laut hanya mandang bintang, lagi belum ada kompas. Sayangnya yang menemukan kompas itu orang Islam sebenarnya. Ya. Tapi karena Islam lari dari Qurannya, sudah orang kafir lah, ya, yang mengembangkannya di zaman ini harus tahu sejarah dunia Renaissance. Zaman Renaissance, zaman pertengahan itu perubahan. Bapak, ketika perang salib, banyak buku-buku, kitab-kitab yang dihanyutkan, dibakar, tapi sebagian banyak dibawa dan diterjemahkan. Dengan terjemahan itulah mereka berubah. Dari terjemahan itulah muncul yang namanya sekularisasi. Karena gereja pantang dengan ilmu pengetahuan, tak mau ya, harus tunduk. Setelah Renaissance dimulai, bisa kau urus gereja banyak, jangan urus negara. Nah ini kita tidak maju-maju. Nah, itulah. Jadi agama cukup dalam rumah, tidak boleh bawa keluar. Nah, kalau Islam tidak bisa. Islam itu menyeluruh. Jadi kalau ada mengatakan kok kiai berpolitik, ya memang politik. Sayyidina Abu Bakar itu bukan politik. Ahli strategi. Sayyidina Umar juga. Khalifah itu. Tidak bisa dilepaskan Islam dengan politik, tidak bisa. Tidak ada jalannya. Apa nanti saya dituduh mau dirikan negara Islam? Tidak. Ya. Bukan begitu. Ya. Tapi harus
Kalau kita tidak berpolitik, dijanjangnya sampai sekarang ini banyak dengan alasan toleransi dan sebagainya. Habis. Dengan dia bi amri ai bi iradati. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin ya'qilun. Makanya lain ya'qilun. Untuk peneliti itu harus orang cerdas. Makanya disebut berakal. Harus cerdas. Kalau tidak cerdas tidak bisa jadi profesor, tidak bisa jadi ilmuwan. Ini semua ya, bintang-bintang dan sebagainya itu ya bagi kaum yang cerdas merenungkan bagaimana itu. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yadhakkarun. Dan apa yang Allah ciptakan bagi kamu di bumi ini yang warna kulitnya berbeda-beda atau warna macam-macam. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang coklat. Atau setengah coklat macam kita ini setengah coklatnya. Atau orang sawo matang lah. Sawo mentah sama aja sebenarnya. Warnanya sawo itu yang mentah yang masak sama sebenarnya. Tapi kemana jadi ada sawo matangnya? Sebutannya itu dari mana asalnya? Lalu warnanya sama. Sawo kecil dengan yang besar sama. Warnanya tak beda. Cuma istilah siapa yang bikin? Lalu ada sawo matang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yadhakkarun. Sungguhnya pembedaan itu untuk apa? Tanda-tanda mahasiswanya Allah bagi kaum yang mendapat pelajaran, bisa mendapat nasihat. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman thariyyan. Dialah yang menundukkan bagi kamu lautan, laut, supaya kamu bisa memperoleh makanan dari laut itu berupa daging yang segar, ikan daging ikan yang segar. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna. Dan engkau keluarkan dari dalam laut itu mutiara yang jadi kamu pakai ya, sebagai perhiasan. Wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Kau lihat kapal-kapal yang menembus lautan, berlayar maksudnya di laut, di air, di lautan itu, supaya apa? Kamu dapat berdagang mencari karunia Allah, rezeki Allah, keuntungan. Dan mudah-mudahan kamu bisa mensyukuri segala yang dimudahkan Allah itu untuk kamu. Karena apa? Allah sudah bilang, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Surah Baqarah masih alif lam mim. Dialah yang menjadikan untuk kamu semua yang ada di bumi ini untuk kamu. Makanya dalam kaidah usul fikih, asal segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Asal halal. Itu kaidah usul fikih. Kembali ke asalnya halal. Sesuatu yang belum jelas, kembalikan asalnya dulu. Tapi kalau yang sesuatu yang jelas tidak boleh dikembalikan lagi ya. Kayak yang diharamkan umpamanya yang punya cakar, gajah itu binatang buas, burung segalanya itu udah ciri walaupun tidak disebut barangnya, seperti harimau, seperti singa, itu termasuk yang diharamkan. Memang tidak disebut ya, singa haram itu tidak ada, tapi tandanya ada. Makanya
bisa bantu semua untuk memahami Quran, termasuk ilmu umum. Semoga kamu bisa mensyukuri. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah letakkan di bumi ini gunung-gunung yang tinggi supaya dia tidak goncang. Ya kemarin saya sudah jelaskan kan dengan cepatnya perputaran bumi ini. Tapi dengan adanya gunung daya tariknya kuat, menahan atmosfer tetap ikut dengan bumi. Kalau atmosfernya tidak ditahan sama gunung, maka pelanting kita. Kecepatannya lebih cepat dari topan yang berapa kemarin melanda Filipina 200 km per jam. Lebih cepat putaran bumi. Wa anhara, dan Allah ciptakan juga sungai-sungai. Wa subulan, jalan-jalan di muka bumi. La'allakum tahtadun, supaya kamu dapat petunjuk kemana tujuan kamu. Tujuannya ke sana. Wa alamatin bin najmi hum yahtadun, dan ya alamat tanda. Tadi sudah dibicarakan tanda-tanda dari bintang-bintang. Oh ini bintang bintang utara, bintang barat, bintang timur, untuk menentukan arah. Kalau kita sini di darat nggak masalah. Ini kalau di gurun, nah itu perlu arah. Kalau nggak nyasar kita tak sampai-sampai. Atau di lautan, laut yang begitu luas. Dan dengan arah bintang itulah mereka, baik yang kafilah lewat gurun, ini karena digambarkan di daerah Mekah, daerah Saudi, nah itu banyak gurunnya. Tanpa petunjuk itu, ini zaman dulunya, akan menyasar. Makanya sejarah tidak ada orang yang bisa menjajah tanah Arab. Banyak yang masuk tidak kembali karena nyasar, mati kelaparan. Itu menurut sejarah. Jadi selamanya belum pernah dijajah. Karena alamnya keras, watak orang itu dipengaruhi oleh lingkungan alam. Banyak orang kasar-kasar, orangnya kasar-kasar. Beda dibandingnya banyak hijau, lebih lembut. Padahal satu tanah, tapi jaraknya kurang lebih 500 kilo, kurang sedikit. Tapi lain dapatannya. Dan sama watak orang Mekah dengan orang Madinah. Kita sambung sedikit. Apa may yakhluqu kamal la yakhluqu, afala tadzakkarun. Apakah sama, kata Allah, orang yang menciptakan segalanya tadi seperti berhala-berhala yang tidak menciptakan apa-apa. Jangankan menciptakan, dipanggil jadanya. Afala tadzakkarun. Kamu tidak ambil pelajaran dari ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mau menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, pada kita semuanya, la tuhsuha. Tak tercatat-catat, perbuatan pun tak mampu. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena itu melawan orang maksiat masih dibiarkan. Karena Allah sayang, dibiarkan dulu. Kalau tambah umur dia akan taubat. Kalau bertambah umurnya, bertambah kesadaran, dia akan taubat. Itu kasih sayang Allah. Makanya kita bisa lihat ada orang itu memang dari kecil udah bagus dah, ada yang tengah-tengah baru bagusnya. Ada yang umur 30 baru berputar. Ada yang umur 40 baru berputar. Malah ada yang 50.
Dan itu bisa kita lihat ya. Mana orangnya yang tadinya nggak pernah nomor-nomor, udah sampai sekian nomornya, paling rajin nomor 1 di masjid. Orang lain baru datang, dia udah datang. Itu namanya udah kasih sayang Allah. Ya. Diberikan umur untuk kesadaran dia. Makanya disebut baginda lah. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Baginda bilang, ya, sebaik-baik manusia yaitu yang panjang umur, bagus kerja amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Paling jelek jahatnya orang, ya, udah umur 60, 50 masih mabuk-mabuk. Ada enggak? Iya. Ada. Iya. Dan itu tandanya Allah Maha Halim, tidak cepat menyiksa. Biarkan pada umur 70 dia bisa kembali. Ya. Cuma baginda mengingatkan, kebanyakan itu batas 40. Kalau dia mau berubah itu ketika umur 40. Udah lewat, tidak banyak. Memang ada yang berubah 50-60 ada, ya. Tapi tidak banyak. Ya, kebanyakan, iya, itulah batas. Ya, ya diberitakan oleh baginda. Dan kita semua berubah, ya. Dan tambah hari tambah baik. Amin. Dan tambah hari tambah dekat kita kepada Allah. Amin. Jadi kembali bagaimana biasa, mungkin diberi kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Yang bisa saya jawab, yang tak minta maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Kiai berkaitan dengan emas dan sutera. Laki-laki katanya itu kan dilarang, bahkan diharamkan untuk memakai emas dan juga sutera. Jadi pertanyaannya begini, sekarang kan banyak misalnya seperti arloji atau jam tangan yang mahal itu, rantainya itu kan berlapiskan emas bahkan 24 karat, atau juga bingkainya itu. Ini apa termasuk yang juga diharamkan untuk kita menggunakan arloji seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan sutera seperti di Sulawesi itu, seperti misalnya tenganan mandar, itu kan kalau kainnya itu kan bisa dikepal, bahkan bisa masuk di mulut botol itu. Jadi apakah sutera seperti ini dilarang untuk kita pakai sebagai kain? Terima kasih Ustaz. Pertama emas tadi ya. Iya, jam tangan yang itunya bingkainya atau rantainya emas, yang termasuk ya, suatu yang diharamkan karena apa? Ya. Biasanya kalau yang itu ada kebanggaan sedikitnya. Siapapun orangnya, kalau pakai barang mewah itu, karena mewah itu memang tidak boleh ya. Mewah itu merenggut perasaan orang susah. Pemilik tidak tadi kuliahnya. Kaya tidak dilarang, mewah yang dilarang. Jadi kena. Ya. Sutra ini sutra yang 100% sutra ya. Itu yang diharapkan. Kalau campur dengan benang, itu masih ada ininya ya. Jadi sutra 100%. Ya, sedangkan yang mandar istilahnya itu tidak tahu saya. Apakah 100% apa ada campurnya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, di dalam Al-Quran itu diceritakan kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur atas segala nikmat Allah SWT. Yang saya tanyakan, yang bersyukur seperti apa Allah mengharapkan kepada hamba Allah ini? Seperti apa rasa syukur kita kepada Allah ini? Yang dimaksud Allah seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang syukur dimaksud adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan syariat Allah. Punya diberi mata tidak dilakukan untuk menghina orang, dan tidak untuk memandang yang diharamkan Allah. Jadi sesuai dengan syariat Allah. Punya diberi rezeki digunakan untuk apa? Kebaikan bersama, bukan untuk disombongkan. Diberi mobil mewah, harusnya bisa dipinjam siapa? Iya. Iya. Bukan untuk, makanya untuk berbangga-bangga itulah yang tidak boleh. Kalau merasa besar, mobil kau murah, mobil aku bagus. Dia siapa yang ngasih? Yang ngasih itu kan Allah. Iya. Jadi bukan untuk dibanggakan nikmat itu. Jangan karena ganteng lalu sombong dia. Aku direpotkan orang. Nah boleh. Saya rasa begitu ya, digunakan bukan untuk maksiat. Nah itu saja lebih tegas ya. Tidak digunakan nikmat Allah itu untuk maksiat. Itu saja lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang ini tadi, kalau umat Islam harus berpolitik, ada satu kalam yang saya agak bingung memahaminya. Dia dari Abul Qasim Al-Hakim bilang, fitnu dunia dan syamin salah satu nafar min qaidul akhbar wa talib istima'al akhbar wa mutaakhir akhbar. Haulai salah satu la yakhlusuna minan nadama. Nah, yang kurang lebih fitnah itu dari 3 orang yang membuat berita, yang menyebarkan berita, dan yang menerima berita. Berita. Jadi sebagai orang Islam sebaiknya kita gimana gitu? Kan berita sekarang lebih banyak fitnah, cuman tidak semua orang bisa membedakan mana yang fitnah mana yang enggak. Cuma kalau tidak tahu sama sekali juga nanti dibodoh-bodohkan orang gitu. Sikap yang baik lah gimana menanggapi berita. Tabayun saja, tabaya. Inja aku fasiqun binabaim, fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbiru ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat. Kalau ada berita, cek dulu. Apalagi ini Instagram siapa nih? Dan dia kan kebanyakan itu kalau ada musuh menjelek-jelekan musuhnya walaupun tidak ada. Iya. Makanya banyak di sidang penghinaan mencemarkan nama baik. Jadi diteliti dulu, jangan semua berita diterima, disaring. Itu saja. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijelaskan bahwa manusia itu ada perubahan dalam hidupnya. Mungkin masa kecilnya bagus, bawahnya tidak bagus, dan sebaliknya. Apa tadi kata? Manusia itu seperti saya jelaskan tadi, mungkin masa kecilnya kurang bagus, tuanya bagus atau sebaliknya. Tapi saya nak tanyakan itu, yang saya tanyakan itu ada yang pernah saya dengar gitu kan, manusia itu apabila sudah umurnya 80 tahun
Allah itu tidak lagi mencatat kesalahannya, tapi hanya mencatat kebaikan-kebaikannya. Jadi kebenaran itu bagaimana saja. Iya. Ini ya. Umayyuratu ila adzalil umur jika tak ya'lama min ba'di ilmi syai'an. Sebagian kamu dipanjangkan umurnya kembali seperti anak-anak. Jika la ya'lama min ba'di ilmi syai'an. Yang tadinya pintar hilang pintarnya. Profesor belum nggak tahu. Kalau orang yang begitu tidak ada dosanya lagi. Nenek yang melilu, dia dimarah-marah, tidak ada masalah, dia maki orang, nggak budak-budak maki orang, kembali kepada anak kecil. Itu sudah lepas taklif namanya. Ya, kembali seperti anak yang belum balik, belum ada taklif. Yang itu yang dimaksud. Cuma umumnya kebanyakan orang 80 udah mulai linglung dah. Mungkin saya ini kalau sampai waktu linglung juga. Kalau udah linglung tak berani ya dibuka ini. Wallahu a'lam. Ya, bahkan itu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bersama bahwa akhir daripada sholat itu kan salam. Biasa kita dengar itu imam mengucapkan akhirnya itu ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan dan kiri. Tapi ada kedengaran juga assalamualaikum tidak pakai alif. Itu apakah sama atau Assalamualaikum saja. salam tak pakai assalam. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah ada makna? Boleh salamun alaikum boleh, tapi salamun alaikum. Lalu yang kedua, Ustaz, mohon maaf kadang-kadang kalau kita orang awam, orang banyak dosa itu kalau dekat dengan ulama itu kadang-kadang ada perasaan yang sudah kita hafal ini pandai hilang atau grogi atau bergegar itu. Itu apakah yang bersangkutan banyak dosa atau banyak salah atau gimana? Terima kasih untuk Yang tahu banyak dosa atau enggak itu Allah yang tahu. Kita tidak tahu apa ini. Kita tidak tahu. Jadi dosa urusan ya. Tidak boleh urusan yang tahu. Apa yang banyak dosanya Allah yang tahu. Kita lebih baik berbaik sangka. Udah ya. Habiskan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min 'amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa azwajina wa auladina wa ashiratina wa qaribaina wa hilbaina wa ahbabina min azabika wa min azabina. Allahumma fariq al-furqan wa munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi